Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Dr. Abdul Aziz Wahab MA MAG CHCHT, yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD, yang kami hormati Kepala Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufidatul Hamdiah MPD, serta dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD. Baik, saya Hikmatul Maufiroh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah peta konsep mengenai kejenuhan dan kesulitan dalam belajar. Baik. Apa sih yang dimaksud dengan kejenuhan dalam belajar? Kejenuhan belajar adalah sebuah kondisi mental di mana saat anak itu merasakan bosan dan merasa jenuh saat belajar, sehingga dia merasa tidak ingin belajar dan muncullah rasa malas untuk belajar. Yang kedua, ada faktor-faktor kejenuhan. Faktor-faktor kejenuhan dalam belajar ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor jasmani dan faktor psikis, di mana faktor jasmani ini meliputi dengan kesehatan fisik kita, sedangkan psikis ini biasanya berkaitan dengan pola pikir. Dan yang ketiga, ada cara mengatasi kejenuhan belajar. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan belajar ini? Yaitu yang pertama, kita harus melihat cara belajar kita sudah bervariasi atau tidak. Dan yang kedua yaitu pendekatan antara guru dengan anak didik. Dan yang ketiga yaitu evaluasi guru terhadap metode pembelajarannya saat setelah belajar, yaitu guru bisa mengevaluasi dirinya, bagaimana dia tadi mengajar muridnya. Yang kedua, ada kesulitan dalam belajar. Apa yang maksud dengan kesulitan belajar? Belajar di sini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan baik itu secara disengaja maupun tidak disengaja. Sedangkan kesulitan adalah sebuah hambatan untuk melakukan aktivitas yang tadi, yaitu sebuah hambatan untuk melakukan pelajaran. Yang kedua, ada faktor-faktor kesulitan. Faktor-faktor kesulitan belajar ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi dua, faktor fisiologi dan faktor psikologi. Faktor fisiologi yaitu tentang kesehatan jasmani, sedangkan faktor psikologi yaitu yang bersangkutan dengan pikiran, baik itu mental fisik, bakat maupun ego yang ada dalam diri kita. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, yaitu baik itu dari faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan tempat tinggal yang kita tinggali sekarang ini. Cara mengatasi kesulitan dalam belajar ini dibagi menjadi dua, yaitu dalam medis dan dalam pendidikan. Sedangkan dalam medis ini juga dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan terapi obat dan menggunakan sebuah terapi perilaku. Terapi obat ini biasanya seorang dokter memberikan obat yang sesuai dengan apa yang dialami oleh siswa tersebut. Dan yang kedua yaitu terapi perilaku, di mana kita bisa menerapkan atau bisa mungkin guru bisa melihat tingkah laku atau memerhatikan murid tersebut, sehingga kita bisa mengevaluasi perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh murid tersebut, dan kita bisa memberikan sebuah reward atau penghargaan kepada murid tersebut jika ia sudah melakukan perilaku yang baik. Dan yang kedua yaitu dalam pendidikan. Pelaksanaan di bidang pendidikan itu biasanya guru tersebut langsung turun tangan dalam mendidik anak tersebut, yaitu mungkin dengan cara bimbingan langsung dengan guru. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai kejenuhan dan kesulitan dalam belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.